Ya, silakan. Ayo kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asmain. Rabbi sahri sodri wa yasiri amri wahluk uqdatam milisani yafqahu qauli. Tolongin dong, kok itu mati sih? Terima kasih kepada Umi Ulfa dan teman-teman Halokah malam ini. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Semoga kita sehat-sehat semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya, atau Umi lihat di sininya dulu. Nah, mana kalau agendanya? Eh, Urutan pertama agenda Haloka malam ini adalah pembukaan. Tadi saya sudah buka. Lanjutnya dengan tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Mamai berserta penjelasan tilawahnya. Mari Bu Mamai, silahkan. Bu Aku Mamai kultum, Bu. kultum, Bu. Maaf, Pak Bumi, maaf. Ya Allah, kebiasaan halaman berapa tuh? Dadakan si Umi jadi tinggal siap. 100 sabarahannya Umi. Oh iya deh. 100, Masya Allah. 158. Ya Umi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Waladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairuh. Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Azim. Qala mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dolalim mubin. Qala ya qaumi laisa bi dolalatu walakinni rasulun mir rabbil alamin. Ubalighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Awa ajibatum an ja'akum jikrum mir rabbikum ala rajulim minkum liyunzirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Fakazzabuhu fa'anjaynahu wallazina ma'ahu fil fulki wa aqraqnal ladzina kazzabu bi ayatina. Innahum kanu qauman amin.
Wa ila adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Afala tattaqun. Qala mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi syafahatin wa inna lanajunnuka minal kadzibin. Qala ya qaumi laisa bi syafahatu walakinni rasulun mir rabbil alamin. Ini hilang Umi. Bentar. Hanya Bu Ati. Tapi masih ada suaranya Umi. Ada suaranya Bu, ada. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat. Pemuka-pemuka kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Dia atau Nuh menjawab, wahai kau umat aku, tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri, untuk memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa, sehingga kamu mendapat rahmat. Maka mereka mendustakannya atau Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka kaum yang buta atau iman hati. Dan kepada kaum ada ya Ad. kepada kaum Ad atau kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan atau sembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Dan Dia atau Hud menjawab,
Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah Rasul dari Tuhan seluruh alam. Sadaqallahul. Terima kasih Umi. Sama-sama. Acara selanjutnya eh, penjelasan tilawah yang akan disampaikan oleh Ustazah kami Umi Ulfah. Mari Umi silahkan. Baik, baik, makasih Bu Ati. Baik, langsung saja, ini adalah penjelasan dari surat Al-A'raf ayat 58 sampai dengan 67. Di ayat 58 ini ada berhubungan dengan ayat 57 ya, tentang bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, tentang kebangkitan manusia. Di ayat 57 dan ini 58-nya ya, dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira mendahului kedatangan rahmatnya, yaitu hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Di ayat 58-nya, dan tanah yang baik, tanaman-tanaman tumbuh subur dengan izin Tuhan ya, dan tanah yang buruk, tanaman-tanaman tumbuh meran. Demikian kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang bersyukur. Jadi ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub juga di Asmaul Husna ya. Allah itu Al-Ba'ats ya, yang yang membangkitkan gitu. Jadi membangkitkan bukan hanya membangkitkan orang mati kemudian menjadi hidup kembali, begitu juga tanam-tanaman yang memang tadinya tandus gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan awan hitam, kemudian jalan sehingga turunlah hujan. Dengan hujan itu benih-benih yang ada di dalam tanah gitu ya, kemudian tumbuh kembali gitu ya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bagi orang yang bersyukur ya, tapi ya, kalau memang bagi orang yang mengingkari, eh, ya itu gitu ya, kalau sepertinya bisa saja yang tadinya subur tiba-tiba menjadi tandus gitu karena kekurang syukurannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi orang yang bersyukur itu insya Allah akan ditambah terus sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi kalau orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak berkah gitu dengan apa yang mereka miliki, walaupun itu sebenarnya secara pandangan mata orang dia itu lebih daripada cukup, bukan lebih daripada lebih lebih lagi gitu maksudnya ya, karena memang terlihatnya rumah udah ada, kendaraan mungkin banyak gitu ya. Kemudian keluarga juga oke gitu ya, namun karena kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi sesuatu yang terlihat secara kasat mata itu banyak sekali materinya, tapi ketidakberkahan dari kufurnya mereka, perbuatan kufurnya. Kemudian di ayat 59 sampai dengan 64 ini adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam ya, kisah Nabi Nuh alaihi salam di mana diutus kepada suatu kaum dan banyak sekali kufur ya terhadap Nabi Nuh alaihi salam, sehingga apa namanya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang deras yang akhirnya jadi banjir-banjir gitu ya, dan Nabi Nuh ini sudah siap-siap dengan kapalnya, membuat kapal ya, walaupun di proses pembuatan kapal itu kan banyak hinaan ya, ngapain kamu bikin kapal gitu, buat apa gitu ya, tidak ada kok istilahnya bencana ini bencana itu gitu kan, seperti bahkan mereka pun sudah tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian memaki lagi gitu ya, memaki lagi, sehingga suatu saat Allah turunkan hujan dan memang eh, berturut-turut gitu ya, ada sehingga berhari-hari, sehingga banjirlah sampai
yang tempat tertinggi pun gitu ya, tempat tertinggi pun kena gitu ya. Sehingga di sini di ayat 64 dikatakan maka mereka mendustakannya Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Hatta sampai sampai anaknya Nabi Nuh kan Kan'an juga termasuk orang-orang yang eh, dibutakan mata hatinya. Padahal bapaknya adalah seorang rasul. Makanya namanya keimanan itu memang betul-betul tidak diwariskan ya Bu ya. Tidak diwariskan kepada anak. Nabi Nuh berusaha mengajarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi hidayah itu diberikan kan dari Allah gitu ya. Nabi Nuh itu hanya berikhtiar menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mau masuk Islam, dia mau tetap dalam keadaan hidayahnya ada, mau atau dalam kemaksiatan itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar gitu ya untuk tetap betul-betul berpegang teguh pada agama kita. Begitu juga Nabi Nuh berikhtiar untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya. Kemudian yang terakhir adalah di ayat 65 sampai dengan 67 ya. Sebenarnya ini kisah Nabi Hud ya. Kisah Nabi Hud ini sampai ayat 72 gitu ya. Namun di halaman ini sampai ayat yang tadi dibacakan oleh Bu Ati dari ayat 65 sampai dengan 67 ya. Nabi Hud ini adalah kaumnya adalah kaum Ad ya. Kaum Ad yaitu kami utus Hud, saudara mereka, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Pemuka-pemuka orang yang kafir dari kaumnya berkata, sungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian Hud menjawab, wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tapi aku ini adalah Rasul dari Tuhan seluruh alam. Hampir semua nabi itu ketika berdakwah itu rata-rata ya Bu ya, disangka orang yang tidak waras. Sampai Nabi Muhammad pun sampai Nabi Muhammad pun dikatain orang gila gitu ya oleh kaum yang didakwahinya gitu ya seperti itu karena mereka tidak mau menerima ya memang nenek moyang memang sudah mengakar kemudian tiba-tiba datang ajaran menurut mereka ya ajaran baru gitu yang memang mau menghilangkan ajaran nenek moyangnya. Makanya mereka menganggap itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang apa namanya dibuat-buat padahal sudah ada nih ajarannya nenek moyang gitu ya. Sehingga mereka mengatakan bahwa kamu itu kurang waras. Hampir setiap nabi-nabi itu ketika berdakwah itu ya sangat tidak waras di apa dimaki di sebagai orang yang gila gitu ya seperti itu tapi itulah ujiannya para nabi dan rasul ketika berdakwah gitu ya karena mereka mempunyai amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikannya gitu ya apapun rintangan yang dihadapi di lapangan insya Allah mereka tetap akan kuat ya kuat menghadapinya gitu ya karena ini adalah perintah Allah sampai taruhannya itu nyawa gitu ya. Ya baik itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 58 sampai dengan 67. Silakan dikembalikan ke Bu Ati. Bu Wita sudah ada sepertinya. Bu Oh, Ati, udah ada. sudah ada. Bisa lanjut ke kita. Besok saya baru lihat. Mohon maaf Ibu. Pas saya lihat Ya, Pak ada bismillah ibu-ibu gitu. ya Maaf ya kan Bu. Bapak lupa paling ini Bu Wita dikira besok. Besok. Lanjut sama Bu Wita. Ya baik. Terima kasih Umi atas penjelasannya surat Al-A'raf dari ayat 58 sampai 67. Untuk acara selanjutnya adalah marilah kita dengarkan kultum dari Ibu Mamai. Kepada Ibu Mamai kami persilakan. Bu Mai masih di mood kayaknya. Umama Enggak, udah. Udah.
Udah, kok nggak Mamai di kelihatan? mute, Bu Mamai. Bu Mamai Buka. di mute, Mas. Masih Bu Mamai. Bu Mamai mute. Halo, Bu Mamai. Bu Mamai. Halo, halo. Yang sampai tidak Halo. terdengar ya, atau mungkin lagi ke belakang mungkin Bu Mamai. Oh, itu Bu Mute, Mamai. Enggak, mute. enggak. Ah, Saya udah mulai Umi. Taunya soalnya saya juga maaf Mulai ya lagi Bu Umi. Mamai. Silakan, silakan Bu. Ya, bentar Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrombil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Umi, juga teman-teman sahabat filah yang saya cintai. Kali ini saya akan menyampaikan perihal sehubungan dengan besok hari Arafah. Jadi saya mau menyampaikan hal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Malam Lailatul Qadar disembunyikan, namun hari Arafah didohirkan. Keutamaannya sangat jelas, ditegaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada hari yang mampu mengubah hidup kita, itu adalah hari Arafah. Hari di mana rahmat Allah melimpah, doa-doanya diijabah, serta doa-doa diampuni oleh Allah yang Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, serta aku ridhoi Islam sebagai agama kalian." Surat Al-Maidah ayat 3. Rasulullah bersabda, tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba dari neraka selain hari Arafah. HR Muslim. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. HR Muslim. Maka jangan biarkan hari Arafah berlalu begitu saja. Perbanyak doa, istighfar, zikir, tangisan, taubat, dan harapan terbaik kepada Allah. Demikian Umi kultum saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mamai atas kultumnya mengenai hari Arafah. Memang besok hari Arafah ya Ibu-Ibu. Iya. Semoga kita semua dapat puasa besok ya. Ya, insya Allah. Ya Untuk Allah. selanjutnya, marilah kita dengarkan tausiah dari Umi. Materi hari ini adalah mengenai tasfiyatun nafs ya Bu ya. Iya, betul. Silakan Ibu Umi Ulfa. Kasih Bu Wita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, puja-puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita kembali di agenda yang insya Allah diridhai, dirahmati serta dinaungi para malaikat. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kedua hasanah kita. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang selalu berusaha mengikuti sunnah beliau sehingga kita menjadi umat yang layak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak insya Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ke materi, ya materinya tentang dari beberapa hadis ya tentang 13 orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita menyampaikan itu sedikit mengingatkan tentang puasa Arafah ya yang tadi sudah
disampaikan juga oleh Ibu Mama, ya keutamaannya itu mendapatkan ampunan dosa selama 2 tahun, yakni 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudah kita untuk bisa berpuasa besok hari yaitu Yaumul Arafah dan mendoakan juga kepada umat Islam yang memang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, ibu-ibu yang Amin. dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja ke materi tazkiyatun nafas yaitu pembersihan diri. Ya, sebagai muslim gitu tentu kita itu harus mengikuti gitu ya apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tinggalkan kepada kita yaitu berupa pedoman, yaitu pedomannya Al-Qur'an dan Sunnah ya. Jika gitu ya kita tidak mau dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga rasulnya sebagai orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa yang hal itu perlu kita ketahui agar tidak termasuk orang yang demikian. Yang pertama apa? Siapa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah orang pelaku suap menyuap ya. Di Indonesia yang biasa juga dikenal dengan negara Konoha gitu ya kalau netizen biasanya mencap ya. Rasanya suap menyuap ini di terutama ya Bu ya di pemerintahan gitu ya. Sesuatu yang menjadi sudah tradisi dan mengakar menurut saya. Karena bila tidak dilakukan itu gitu ya, apa kebutuhan yang akan kita inginkan itu akan dipersulit ya. Walaupun tidak semuanya, tapi kenyataan secara lapangan kebanyakan begitu. Gitu. Kenapa bicara semua? Karena pernah mengalami gitu hal yang seperti itu ya Bu ya. Dulu pernah mengurus ketika bantuan untuk sekolah TK gitu ya. Kalau tidak menyelipkan amplop gitu ya. Kita itu kayak dianggurin aja ya. Kayak didiemin aja. Seperti itu, Bu. Tapi diniatkan saja bismillah ini maksudnya bukan untuk menyuap, maksudnya adalah untuk rasa terima kasihnya saja sudah mengurus gitu ya, sudah mengurus bantuan. Ya. Begitu juga ketika ketika hilang KTP, pengurus kembali gitu ya. eh, Begitu juga diamplopin. Dan itu kan sesuatu kenyataan memang gitu di dunia ini. Gitu yang memang dialami. Itu hal yang sepele. Belum lagi hal-hal yang memang lebih besar daripada itu. Gitu ya. Lebih besar daripada. Ini pelaku suap menyuap. Eh, Agak sulit juga gitu kalau eh, di apa ya dihapuskan kalau tidak dari akarnya dengan cara ya akhlak eh, seseorang itu diperbaiki gitu ya supaya dia lebih taat terhadap agamanya gitu ya. Namun kenyataannya sedangkan orang yang beragama saja gitu ya ketika sudah ditutupi gitu ya agamanya itu dengan dipoleskan dengan hawa nafsu kah gitu ya atau sesuai dengan apa namanya keinginan dia yang sendiri saja bisa juga menyimpang gitu ya. Jadi suap menyuap ini masih agak sulit nih dihilangkan eh, di Indonesia ini ya Bu ya di Indonesia ini masih agak sulit bahkan ketika mau dibongkar saja biasanya gitu ya mereka cari-cari yang bisa istilahnya dikambing hitamkan atau bahasa kasarnya ditumbalkan gitu padahal dia tidak bersalah gitu ya yang menikmatin orang lain tapi yang apa namanya yang bersalah yang tidak bersalah dia yang menanggung akibatnya entah itu berupa penjara gitu entah itu berupa siksaan bahkan mungkin kematian ya bahkan nyawa dihilangkan itu suap menyuap disebut kalau di istilah di Islam itu suap menyuap itu disebut dengan menyuap itu dari riswah ya namanya adalah riswah ya jangan menamakan nama
anak-anak itu cucu-cucu namanya riswah ya Bu ya. Artinya adalah menyuap. Yaitu memasang tali, mengemong atau mengambil hati. Suap adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan syarat, ya dengan syarat. Jadi ada syarat. Kalau dengan syarat orang yang diberikannya itu dapat membantu orang yang memberinya, baik sebelum atau sesudah terlaksananya suatu urusan berdasarkan kesepakatan, yaitu suap menyuap. Dalam hadis riwayat Ahmad, la'anallahu roshi wal murtashi wal roshi ladhi yamshi bainahuma. Jadi Allah melaknat orang yang menyuap gitu, kemudian menerima suap dan orang yang menghubungkan antara keduanya. Jadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya hati-hati, entah itu sebagai nenek, entah kita sebagai orang tua nih. Biasanya kan ada tuh, entah anak kita, entah cucu kita yang memang masih sekolah di sekolah gitu ya. Biasanya supaya bisa dititipkan gitu ya. Jadi dikasih entah itu bingkisan, entah itu ini. Jadi gurunya kan merasa agak sungkan gitu ya untuk tidak memberikan apa nilai yang lebih gitu. Jadi hati-hati ya Bu ya. Hati-hati ketika kita memberikan berupa bingkisan atau hadiah eh, ke guru gitu. Jangan sampai kita diniatkannya karena mau menitipkan anak-anak kita gitu. Kecuali kalau memang kita ini sebagai apresiasi saja gitu ya. Tidak adanya perjanjian dengan guru gitu ya. Kemudian apa namanya, istilahnya eh, bukan sebelum ya, setelah ya Bu ya, setelah dibagi rapot kita mau ngasihkan berupa apa dia ya tidak jadi masalah gitu. Rapot kan sudah dicatat gitu ya, sudah dicatat. Kecuali belum dicatat kita sudah merequest, Bu ini ya gitu ya, titip anak saya itu belum belum dibagikan tuh rapotnya, itu kan tidak boleh gitu ya, termasuknya jangan sampai termasuk jadi suap menyuap. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, yang terkait dengan minuman keras ya, yang terkait dengan minuman keras. Ya minuman keras ini kenapa dilarang minuman keras gitu? Kalau dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 219, karena eh, minuman keras itu merupakan minuman yang menimbulkan keburukan, kemudian bahayanya lebih dominan gitu daripada manfaatnya ya. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 43 juga seperti itu, dikatakan bahwa menghilangkan akal orang yang mabuk gitu karena meminum minuman keras itu bisa menghilangkan akal. Jadi ketika orang menghilangkan akal apa saja bisa dia lakukan. Entah itu dia berbuat kejahatan, entah itu dia membunuh seseorang gitu ya, atau dia memperkosa gitu ya. Karena akalnya memang lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Makanya dari minuman keras saja bisa menimbulkan beberapa kemaksiatan, beberapa kejahatan yang bisa dilakukan gitu ya. Bahkan sebenarnya selain mengancam kesehatan dia sendiri, jadi bisa bisa eh, apa namanya, membahayakan dirinya sendiri, apalagi kalau sepertinya orang yang mabuk kemudian dia berkendaraan, ya sudah gitu ya. Alhamdulillah kalau Allah masih memberikan kesempatan nyawa. Namun kalau ajalnya sampai situ kemudian dapat dalam keadaan mabuk, nauzubillah min dzalik. Ya. Begitu juga dalam surat Al-Maidah ayat 90 ya. Minuman keras menjadi perbuatan setan yang harus dijauhi. Sebenarnya kita tahan-tahan saja kalau di dunia gitu minuman keras, karena ketika kita nanti di surga itu minuman keras halal bagi kita untuk diminum. Ya, begitu. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, la'anallahu al-khamr wa syaribiha wa saqabiha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulah ilaihi wa akila thamaniha. Yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala melaknat minuman keras, orang yang meminumnya. Kemudian yang meminumkannya, kan ada orang yang biasanya memaksakan orang untuk minum ya Bu ya. Kemudian yang menjualnya, yang membelinya,
yang memerasnya, yang minta diperaskannya, yang memproduksi ya Bu ya, yang membawanya, yang minta dibawakan kepadanya dan yang memakan harganya gitu. Yang penting yang masih berhubungan dengan minuman keras. Ya, produksinya, pekerjanya itu termasuk gitu ya. Termasuk. Nah, itu bagi bagi umat Islam haram ya hukumnya, Bu. Tapi kan bagi orang-orang selain umat Islam kan mereka kan memperbolehkan ya, Bu ya. Tapi bagi kita ada aturannya gitu ya karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian yang berikutnya adalah pelaku penyimpangan seksual. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, data-data yang baru ini eh, dari dari 50% ya. Kalau tidak salah saya baca itu berita 50% eh, penyakit itu melonjak sampai dengan 75% gitu. Kalau tidak salah itu penyakit kelamin gitu ya, penyakit kelamin. Bahkan pelaku LGBT itu gitu ya, kata salah satu dokter gitu ada yang kasusnya sampai usus yang 30 eh, sentimeter kalau Bu ya, sentimeter itu ya dalam tubuh kita itu bisa sampai keluar dari anusnya gitu ya. Artinya dari ininya ya Bu ya, dari dari ini ya dari pantat anus itu ya Bu ya, dari situnya. Dari dubur ya. Karena mereka kan berhubungannya lewat situ ya Bu ya, lewat dubur gitu ya, lewat anus sampai keluar Bu. Nauzubillah min dzalik. Itu penyakitnya. Gitu. Karena sekarang memang pelecehan seksual bukan cuma istilahnya eh, berzina saja gitu ya, antara hubungan laki-laki dengan perempuan gitu ya. Kalau sekarang tuh laki-laki dengan laki-laki gitu ya. Bahkan in, sekelas instansi ustadz pun gitu ya bisa bisa mengalami namanya penyimpangan seksual. Ya, ibu-ibu mungkin pernah dengar kasusnya Habib siapa itu yang seperti orang Arab yang di Mesir. Habib apa namanya tuh saya lupa ya. Smith ya, Ya Bu, Habib Smith ya Umi. iya sepertinya itu yang ke Arab-Araban mukanya ya Bu ya. Yang dia biasa memberikan ini sebenarnya apa kuliah gratis ke Mesir. Iya Kuliah benar. Mesir ya. Iya, padahal dia tuh sebenarnya orangnya baik gitu ya. Menginikan apa namanya apa mengkuliahkan, menggratiskan gitu. Bahkan istilahnya di sana diperhatikan. Tapi apa penyimpangannya dari mana? Jadi penyimpangannya itu eh, sebenarnya bukan dipaksakan gitu, bukan dipaksakan kayak minum minuman yang memabukkan atau minum tidur sehingga tidur kemudian dipaksakan dia untuk mensodomi, nggak seperti itu. Tapi dia itu dengan perkataan-perkataannya gitu ya. Dengan perkataannya apa? Itu perkataannya itu seperti ini. eh eh, Coba saya pegang, coba saya lihat, jangan sampai kamu nanti suatu saat gitu berumah tangga, kemudian istrimu tidak bisa dipuaskan, kamu kan jadinya dosa. Seperti itu. Jadi dia tuh ini kan ini ya mengkedokkan gitu ya agama untuk meluncurkan perbuatannya gitu. Nauzubillahi min dzalik itu sekelas ini ya, sekelas istilahnya ustadz yang sudah familiar gitu ya, ustadz ya itulah namanya godaan setan. Memang setan itu mengganggu kita dari kanan kiri, depan belakang, atas bawah ya. Eh, dan itu pun yang yang menggodanya pun ya orang yang solih ya, yang lebih lebih kuat lagi gitu ya godaannya gitu ya. Yang masih ecek-ecek ya digodanya ya sama 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 iblis atau sama syaitan yang memang yang ecek-ecek juga gitu, yang kecil-kecil juga. Ya itulah gitu ya pelaku penyimpangan seksual. Banyak kasusnya sekarang karena memang yang tadinya korban dia itu ternyata ketika sudah besarnya dia juga jadi pelaku gitu. Banyaknya sekarang seperti itu. Ya orang-orang yang kelihatannya memang normal gitu ya, berotot gitu ya. Ternyata dia kelakuannya tuh boti ya. Pokoknya itu boti.
Itulah apa ya, penyimpangan seksual sekarang. Jadi bukan hanya zina saja gitu ya, bukan hanya pemerkosaan saja gitu ya, tapi itu sudah skalanya, ada skala yang memang nauzubillah min dzalik ya, dari perbuatan-perbuatan dulu yang sudah dialami di zamannya Nabi Lut gitu ya, sekarang terjadi, yaitu homoseksual. Kemudian kalau perempuan dengan perempuan itu namanya apa, Bu? Perempuan dengan perempuan itu Lesbi. Lesbi. lesbi, iya Bu, lesbi. Dan beberapa di negara-negara barat itu mereka sudah mulai legal kali yang seperti itu, ya, melegalkan. Karena mereka kan sebenarnya, eh, kalau di kita gitu ya, orang hamil di ajaran Islam, orang hamil kemudian sebelum menikah itu hal aib yang besar begitu ya Bu ya. Kalau di mereka kan tidak. Mereka itu nggak jadi masalah gitu, sudah punya anak dulu beberapa baru nikah gitu ya. Itu hal yang biasa gitu bagi mereka gitu ya, hal biasa bagi mereka. Tuh, kemudian pelaku penyimpangan seksual dalam surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina atau kerubus zina, yaitu itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Begitu juga dalam hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, la'anahumullah mawwaqa alaihi bahimatan. Bahimatin. Jadi Allah melaknat orang yang menyetubuhi binatang. Hatta binatang aja penyimpangan tuh ya, bukan bukan laki-laki dengan laki-laki saja, perempuan dengan perempuan saja gitu ya. Begitu juga laki-laki dengan perempuan juga ada ya Bu ya. Karena ada penyimpangan itu biasanya disiksa dulu pasangannya begitu ya Bu ya. Kemudian hasratnya jadi tambah, itu juga namanya penyimpangan. Ada juga yaitu manusia dengan binatang. Jadi untuk supaya lebih cari aman begitu ya Bu ya, cari aman akhirnya dia menyetubuhi ayam, menyetubuhi kambing gitu ya, menyetubuhi sapi gitu ya, menyetubuhi bebek gitu ya, ada gitu ya pelaku-pelaku penyimpangan seksual itu. Ini hadisnya saja ada, itu ya, hadisnya saja ada. Kemudian la'anahullah man amila amala qaumi lutin salasan. Jadi Allah melaknat orang yang mempraktikkan perbuatan kaum Lut. Dan beliau mengucapkan itu sampai 3 kali, sampai 3 kali. Itu ya. Itu saking memang apalagi sekarang ya banyak penyimpangan seksual. Memang harus hati-hati gitu ya untuk keturunan kita difahamkan gitu ya tentang pergaulan, tentang seksual itu dari sejak dini gitu ya. Menutup aurat, tidak boleh dipegang ini itu dari sejak dini agar mereka ketika mengalami hal seperti itu mereka sudah protektif terhadap aurat-auratnya mereka gitu ya, dari sedini mungkin. Kemudian yang berikutnya adalah menyerupai lawan jenis. Jadi laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki gitu ya. Jadi manusia telah ciptakan Allah itu, eh, kalau memang sudah laki-laki ya terima dengan kelaki-lakiannya, dengan tugas yang memang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala untuk seorang laki-laki gitu ya. Begitu juga perempuan, menerima bersyukur dengan keperempuannya gitu ya. Jangan sampai dalihnya lebih lebih mudah kalau jadi laki-laki, lebih mudah kalau jadi perempuan. Kemudian akhirnya berusaha merubah eh, merubah gendernya ke gender yang lain. Tapi ada juga yang memang dia Allah kasih ujian yaitu berupa kelamin, dua kelamin ya Bu ya. Dia penis juga, kemudian vagina juga. Kalau yang salah satunya bisa dipilih sebenarnya Bu ya, bisa dipilih, bisa dipilih. Terutama mana sih yang lebih dominannya? Kalau kalau sepertinya ada menggelumbung memang payudaranya gitu ya. Kemudian pilih penis atau vagina, ya lebih baik vagina karena memang dia payudaranya kan sudah terlihat gitu ya Bu ya, sudah terlihat. Jadi itu menyerupai lawan jenis. Gitu. Dalam hadisnya ada hadis riwayat dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW melaknat orang yang banci dari kalangan pria dan tomboy dari kalangan wanita. Ya. Yang artis itu siapa? Yang dirubah sampai ke kelaminnya itu siapa Bu? Yang sekarang sudah tobat lagi? Yang sudah tobat lagi. Iya.
Siapa, Bu? Luna apa ya? Luna. Taluna. Ah, ah. Iya Tahu, ya, itu kan. iya. Kan kan ya beliau itu sudah tobat lah insya Allah ya, semoga ketobatannya gitu walaupun tidak bisa dirubah lagi sebagai seorang laki-laki gitu, maksudnya dirubah lagi ada penisnya gitu kan sudah dipotong ya, sudah dipotong, Nggak bisa. sudah dijadikan sudah menjadi vagina, Bu, sudah menjadi vagina ya. Ya, tidak bisa dikembalikan secara fisik, tapi bukan berarti tidak bisa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu atas perbuatannya gitu ya. Alhamdulillah melihat ketika apa namanya umroh gitu ya sudah sadar kembali gitu ya, kebagian ikut safnya laki-laki gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya, semoga istiqomah gitu kepada orang-orang yang memang mau bertobat gitu ya, yang tadinya menyerupai kodrat yang Allah sudah berikan dengan gender yang sudah ditentukan, kemudian dia sadar kembali, itu alhamdulillah ya, semoga diberi kemudahan gitu ya untuk tetap dalam hidayah Allah SWT sehingga meninggal dalam keadaan Islam begitu ya. Itu menyerupai lawan jenis, makanya usahakan kalau kita mendidik anak-anak itu dari mainan, dari baju gitu ya, bahkan usahakan ya pergaulan juga ya, ya gendernya lah gitu kan, mainan dikasih-kasihnya kemudian ini gitu kan, yang memang bisa gemulai gitu ya, ya sesuai dengan gendernya. Nah jangan sampai dia tertarik itu gara-gara cuma main-mainan aja bercanda. Ibu pernah dengar nggak yang kisah seseorang, saya pernah lihat di acara orang Barat ya, dia didatangkan bapaknya gitu ya, kemudian anaknya dipertemukan, yang dia laki-laki ternyata sudah menjadi perempuan. Apa yang si anak ini katakan, dulu orang tua saya pernah memakaikan saya baju perempuan, dari situ saya tertarik ingin menjadi perempuan begitu. Itu padahal lucu-lucuan saja begitu ya Bu ya. Tapi jangan sampai bercandanya kita, lucu-lucuannya kita, jangan sampai memberikan kesan ingin seperti itu gitu ya Bu ya. Ingin seperti itu sehingga merubah kodratnya, sehingga merubah kodratnya gitu ya. Jadi itu jangan sampai kalau kita kan biasanya yang laki-laki karena cantik gitu ya dipakaikan jilbab gitu ya Bu. Ih, cantik nih gitu ya. Jangan sampai ketertarikan jadi saya suka dia pakai jilbab, saya suka dia pakai mukena gitu, padahal dia seorang laki, atau mungkin sebaliknya dia pakaikan kopiah gitu ya ke anak-anak perempuannya gitu. Jangan sampai dia karena bercandaannya kita yang akhirnya tertarik gitu ya, sehingga merubah kodratnya dia. Nah, jadi itu ya Bu, menyerupai lawan jenis. Kemudian yang berikutnya kelima yaitu pelaku riba. Kalau beribanya betul-betul ya memang sudah dikatakan dalam Al-Quran juga dalam surat Al-Baqarah ayat 257 ya, orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa menebatkan peringatan dari Tuhan lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi ibu-ibu, riba ini nauzubillah min dzalik ya. Ini adalah kisah nyata seorang owner ya, padahal dia seorang owner. Seorang owner dia padahal seorang owner tapi bilangnya itu ini ya, anak saya itu sulit gitu ya, untuk dibelikan bakso saja padahal seorang owner gitu ya. Karena modal itu kadang tidak menutupi gitu untuk keperluan sehari-hari. Padahal pembelian banyak gitu ya. Ternyata apa? Jadi modalnya itu pinjam dari rentenir begitu Bu. Kemudian bukan cuma dari pinjol gitu ya, dari pinjol pinjaman online. Jadi dan ternyata bukan cuma pinjam dari satu pinjol, jadi beberapa pinjol. Yang ini apa namanya ditutup, kemudian dia dia ambil dari pinjol lain untuk menutupi pinjaman yang di awal gitu kan. Seperti itu. Jadi itu, dan itu tidak berkah gitu ya. Menurut orang yang sudah berusaha dia menutupi riba gitu ya.
dulu waktu ada acara itu ada dua orang itu pengalaman dia pernah pernah beberapa kali gitu pinjol itu ya seperti itu. Kemudian bahkan bukan cuma pinjol yang dia ini kan, pinjam juga ke tetangga gitu yang memang dia rentenir gitu, Pak Haji. Tapi ya, Pak gitu ya, saya tuh sudah bayar segini gitu ya. Saya tuh pingin menutupi semuanya, tapi usahanya itu memang dia tidak lancar. Pak Haji gitu ya, saya sudah bayar seini, sebenarnya sudah menutupi bahkan lebih daripada hutangnya saya. Jujur saya lagi dalam keadaan ini. Nanti kalau sepertinya saya ada rizki, tetap saya akan kembalikan. Jadi dia bilang seperti itu. Ya menutupi sedikit demi sedikit gitu ya. Ininya apa namanya? Pinjaman-pinjaman yang memang menginikan bunga gitu dari riba gitu karena hutangnya apa 1 juta bisa dia sampai berapa juta gitu yang akhirnya lama kelamaan dia tutup tutupin alhamdulillah gitu setelah itu berkah, alhamdulillah usahanya berkah. Karena itu kalau kalau sepertinya kita pelaku riba itu ketenangan itu kurang, keberkahan kurang gitu ya, bahkan namanya batin itu rasanya itu dikejar-kejar gitu, apalagi kalau kita pelaku orang yang meminjamkan gitu ya, pelaku orang yang meminjamkan. Kalau kita selaku orang yang dipinjamkan, kalau kalau kita selaku orang yang meminjamkan ya Bu ya, jangan sampai kita meminta kepada orang yang dipinjamkan itu lebihnya, gitu. Itu sama aja kita dengan riba, gitu. Kecuali kalau orang yang dipinjamkan itu di akhirnya begini, Bu, saya kasih lebih ya 100.000 sebagai rasa terima kasih saya, gitu. Itu boleh atau enggak kira-kira Bu? Boleh nggak kalau kira-kira kalau pinjam meminjamnya Boleh, seperti itu? boleh Umi. Boleh. Karena Apresiasi. iya apresiasi bukan perjanjian dari awal gitu. Kalau perjanjian dari awal nanti lebihkan 10% ya gitu kan. Lebihkan segini ratus ya gitu ya. Itu kan tidak boleh. Itu istilahnya perjanjian dari awal harus bayar lebih daripada yang dipinjamnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah penyiksaan binatang. Jadi seseorang ada orang yang memang ya dia merasa puas kalau dia makan binatang, tapi binatangnya itu bukan disembelih gitu ya, sengaja memotong kakinya satu gitu, kemudian dia bakar gitu kan, dibakar untuk dimakan gitu, atau dimasak untuk dimakan. Itu kemudian kan binatangnya itu masih hidup kan, kalau tidak di apa Bu, tidak dipotong bagian ininya lehernya kan masih hidup gitu ya. Yang akhirnya pincang, ya akhirnya itu ada sesuatu yang kesenangannya dia gitu ya. Tidak boleh gitu ya seperti itu menyiksa binatang. Dalam hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim dan Nasai, Allah melaknat orang yang memotong anggota tubuh hewan yang hidup. Hmm. Jadi maksudnya anggota tubuh hewan yang hidup tuh belum disembeli, dia sudah potong dulu kakinya gitu ya, untuk di ini. Tapi kalau sudah disembeli mau potong apanya itu dipisah-pisah nggak apa-apa. Kalau ini menyiksa, ah saya mau dulu kaki kanannya dulu, kaki kirinya dulu, kemudian bagian ininya dulu depannya, baru nanti terakhir leher. Tidak boleh seperti itu. Karena dalam hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim dan Nasai itu Allah melaknat yaitu orang yang memotong anggota tubuh hewan yang hidup. Itu sebagai sebuah penyiksaan. Sedangkan ketika menyembeli saja aturannya ketika menyembelih itu harus diperiksa dulu namanya apa alat pemotongnya sudah tajam atau belum gitu ya, jangan sampai menyiksa hewan karena ketidaktajamannya gitu ya, tidak mati-mati gitu ya, karena ketika dipotong itu pisaunya atau goloknya tidak tajam, lebih menyiksa binatang akhirnya ya, atau hewan kurban yang memang kita kurbankan. Kemudian yang berikutnya adalah durhaka pada orang tua. Dalam surat Al-Isra ayat 23 bilang ah saja itu tidak boleh, atau apalagi bilang lebih daripada ah gitu ya. Itu tidak boleh. Hadis riwayat itu berdosa. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Nasai, Allah melaknat orang yang melaknati kedua orang tuanya. Itu ada kalau zaman sekarang ya itu anak itu kadang ya Bu ya, wallahu alam bisawab apa karena didikannya
dari dulu keras, kemudian sehingga ketika dia udah punya kemampuan kekuatan sehingga balas dendam kepada orang tuanya, kan ada yang seperti itu ya Bu ya. Yang dulu sering ditendang, orang tuanya sekarang udah jadi tua, dia yang menendang gitu ya. Ya nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita anak-anak kita, keturunan kita seperti itu. Makanya ketika mendidik anak itu ya dengan lembah lembut lah. Maksudnya lembah lembut itu bukan berarti tidak ada ketegasan, tetap ada ketegasan gitu. Namun ya bingkainya bingkai ajaran yang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, jangan sampai mereka durhaka di lain ketika kita memang dalam keadaan tidak berdaya gitu ya. Begitu juga jangan sampai kita ketika kita udah meninggal tidak dapat kiriman-kiriman doa dari mereka. Makanya kita tetap berbaik berbaik kepada anak-anak kita gitu, apalagi anak kita kalau sudah berumah tangga, jangan sampai juga membebani kepada mereka gitu ya, dengan kita menuntut lebih daripada yang dia mampu gitu ya, terutama secara materinya ya, karena anak kita juga mungkin dengan keluarganya mempunyai kebutuhan tersendiri gitu ya. Alhamdulillah kalau mereka masih kirimkan 100 200 atau lebih daripada itu, kita bersyukur. Itu kita minta doanya mereka, suatu saat kita meninggal kita masih dapat kiriman doa dari anak-anak kita ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedelapan, menyembelih atas nama selain Allah. Tidak boleh. Ya, terutama nih kalau kita sekarang lagi musim kurban, ya. Jangan sampai lupa belum menyembelih, belum bismillah, ya sudah mati, tidak bisa lagi dimakan. Ininya apa namanya? Hewan kurbannya. Jangan sampai lupa gitu karena menyembelih atas nama selain Allah, atau mungkin dia tidak menyebut sama sekali. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Nasai, Allah melaknat orang yang menyembelih karena memuji selain Allah. Ya, karena ada juga orang yang menyembelih sesuatu hewan karena untuk sesembahan gitu ya. Untuk sesembahan, contohnya itu orang yang melakukan ritual ya Bu ya, menyembeli ayam hitam, ayam cemangi gitu ya, supaya menolak bala, itu nggak boleh. Itu udah istilahnya menyembeli atas niat, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melindungi pelaku bid'ah. Apa itu pelaku bid'ah? Jadi pelaku bid'ah itu pelaku yang menambah-nambahkan gitu ya, apa yang dicontohkan oleh Allah, oleh Rasulullah gitu ya, dengan para sahabatnya, tapi kemudian dia tambah-tambahin atau dia kurang-kurangin ya. Contohnya dalam sholat gitu ya. Seharusnya dalam sholat itu berurutan. Sujud dulu, ruku dulu, baru sujud. Ini dibalik-balik. Tidak boleh. Begitu, karena itu sudah sudah menyalahi gitu ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah, begitu juga para sahabatnya gitu ya. Jadi mengurangi atau menambahi ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian kita tambah-tambahi dengan gerakan atau doa atau yang lain-lainnya gitu ya, ketika sudah diajarkan oleh beliau. Kemudian yang ke-10, mengubah batas tanah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Batas tanah itu hal yang masih sensitif, apalagi kita sudah berinikan dengan tetangga, apalagi kita punya tanah yang belum dibangun gitu ya, masih ditancapin doang gitu ya. Ada yang memang dia digeser-geser, ada yang memang juga maksud di mengubah batas tanah ini minta gitu kepada pengurus tanah, bisa nggak ditambahin gitu, ini tanahnya saya, nanti saya kasih bonus deh. Itu juga merupakan mengubah batas tanah gitu ya. Jadi Allah melaknat orang yang mengubah tanda-tanda batas tanah, hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Nasai, karena itu adalah sistemnya, kan itu ya sama aja dengan mencuri, itu bukan haknya kita gitu, bahkan menzolimi orang karena memang bukan haknya kita. Kemudian yang ke-11 ya dulu, yaitu memberi tanda pada wajah. Maksudnya apa? Memberi tanda pada wajah, dalam hadis riwayat At-Tabari, Allah melaknat orang yang memberi tanda gitu ya, tanda pada wajahnya. Maksud tanda pada wajahnya itu apa? Itu merubah, contohnya bulu-bulu alisnya kita gitu ya dicabut-cabutin gitu ya, atau bagian apa namanya tubuh kita ditatoin, matanya ditato, wajahnya ditato gitu ya.
itu eh, di dalam hadis ini, di hadis riwayat Tobari itu Allah melaknatnya. Allah melaknatnya karena termasuk merubah gitu ya, merubah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12 menghina sahabat Nabi. Ya, menghina sahabat Nabi. Menghina apa? Contohnya ada yang memang dia me, apa namanya menginikan Ali bin Abi Thalib itu lebih bagus daripada Utsman bin Affan atau sebaliknya gitu ya. Semua sahabat Rasulullah itu semuanya baik, semuanya bagus akhlaknya. Kenapa harus ini kan dijelek-jelekan sahabat yang satu sahabat yang lainnya gitu ya. Dalam hadis riwayat atau bari la'anallah man sabba ashabi, Allah melaknat orang yang mencaci sahabatku. Yang terakhir adalah wanita yang bertingkah. Maksudnya apa sih Umi wanita yang bertingkah di sini? Allah melaknat itu wanita yang merupakan wanita itu orang yang sangat dimuliakan gitu ya. Bahkan ketika dalam hadis menghormati ibu-ibu gitu ya sampai 3 kali gitu ya. Para wanita seharusnya bisa menjaga nilai-nilai kehormatan yang telah ditinggikan gitu ya dan disandangkan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tobari Allah melaknat wanita menyambung rambutnya, ya tidak boleh disambung ya Bu ya. Dan yang minta disambungkan, wanita yang bertato dan minta ditato, wanita yang mencabuti bulu muka dan minta dicabuti. Hadis riwayat At-Tabari. Jadi itu ya Bu ya. Maksudnya itu wanita yang bertingkah di sini adalah ya termasuk diantaranya yaitu menjarangkan gitu ya gigi gitu ya untuk alasan kecantikan gitu ya atau menyuntik apa gitu ya payudaranya kak hidungnya lah biar ini gitu ya biar lebih mancung lah atau mukanya biar lebih tirus lah itu adalah eh, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu dilarang ya. Ya baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya Allah penyampaian tazkiyatun nafas tentang perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, semoga kita termasuk orang yang berusaha menjauhi ya Bu ya, menjauhi perbuatan yang tadi disebutkan gitu ya, supaya kita tidak termasuk orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikembalikan ke Ibu Wida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu-ibu ada yang mau bertanya? Umi, saya mau nanya Umi. Baik, Bu Ati, silakan. Umi, kalau kita kurban untuk kita serumah udah semua Umi. Tapi buat orang tua kita juga kita pernah korbanin juga. Terus kita mau korbanin lagi untuk keberapa kali itu nggak apa-apa Umi? Tidak apa-apa, tiap tahun juga tidak apa-apa. Oh boleh ya. Bukan cuma sekali doang ya Umi ya. Dia ini kita tetap dikorbanin bisa. Ya. Alangkah baiknya ketika dikorbankan itu kalau yang ini ya Bu yang apa yang meninggal gitu ya cukup. Tapi kalau yang hidup yang maksudnya yang belum meninggal ya usahakan digilir saja gitu ya. Yang tiap tahun itu yang masih hidup gitu digilir saja gitu. Seperti Oke itu Umi. Bu Ati. Ya baik Umi, makasih Umi. Sama Bu. Ada lagi yang mau bertanya, Ibu-ibu? Umi, saya Baik. mau tanya ya. Ya Bu Titin silakan. Mi kan kadang-kadang kita ini di luar materi yang ini, yang tadi. Mi kan kadang-kadang kita kalau sholat itu suka ada rasa ngantuk ya. Ya. Pas lagi bacaan sholat. Terus itu gimana kita ulang lagi atau maksudnya kan kadang suka nggak jelas gitu lafaznya. Itu Ya. gimana Mi? Sholat kita. Baik. Itu kan ininya kekhusyuan jadinya Ibu Titin ya. Iya, iya. Khusyuannya terganggu ya. Kalau khusyuannya terganggu kemudian tidak mengurangi rokaat, tidak basmalahnya apa surat Al-Fatihahnya masih dibaca tapi dia tidak membaca surat gitu kan kadang-kadang kita juga sholat begitu ya Bu ya Al-Fatihah tapi suratnya tidak dibaca gitu ya sah atau enggak Bu? Sah atau Iya. enggak?
Sah. sah. Mungkin kita karena Yang penting apa? ngantuknya gitu ya. Namun biasanya itu kalau lagi ngantuk itu kita lagi sujud ya, Bu. Gak tahu Ya. kalau pengalaman Ya, Lewat tuh. lagi sujud Itu, kemudian itu yang nggak bisa dihindari tuh kadang-kadang. lagi sujud tidak tahu itu sujudnya itu satu kali atau udah dua kali gitu ya, tiba-tiba bangun aja. Ya itu kalau yang kira-kira terkurangi terkurangi rokaatnya, kemudian Al-Fatihahnya tidak terbaca gitu ya. Kemudian tidak rukunya mungkin tidak, sujudnya memang cuma satu. Kalau Al-Fatihahnya tidak terbaca mah nggak sah ya Umi. Eh, ya iya itu makanya harus diulang. Diulang lagi. Jadi kemudian gerakan tahiyatul awalnya tidak dilaksanakan gitu ya. Itu kan masih bisa eh, sujud ya, sujud sahwi ya Bu ya, sujud sahwi. Makanya itu diperhatikan itunya saja Bu Titin. Tapi kalau kita memang rokaatnya masih oke, tidak ada yang berkurang, tidak ada yang berlebih, kecuali kalau kita ragu-ragu. Biasanya ada ragu-ragunya itu ya Bu ya. Kalau ragu-ragu gitu ya, kalau memang merasa "Ah, kita kurang ya udah berdiri saja satu kali, tambahin lagi, jangan lupa terakhirnya sujud sahwi. Tapi kalau memang kita lupa bacaannya, bacaan rukunya gitu atau bacaan sujudnya atau suratnya tidak terbaca, tidak apa-apa. Itu artinya memang apa namanya tetap sah, tapi ya terkurangi dari nilai pahalanya karena memang kita kurang khusyuk seperti itu. Iya. Ya. So kalau ngantuk itu nggak ada yang bisa lawan itu. Aduh, memang Bu, aduh pengalaman sekali itu, apalagi dulu di pesantren itu bisa kalau tarawih itu biasanya atau apa Merem. malam Ya. ya Bu ya, dari sini maju ke depan, kalau enggak ini ke belakang, saking mengantuknya Kalau memang. saya Umi, kalau saya Ya, kalau lagi sholat, ya, kadang tuh Umi nguap gitu loh Umi. ya, Padahal sebelum sholat tuh kita nggak nguap, nggak ini. Begitu lagi sholat, tau nguap aja. Itu kan takutnya kan mengurangi konsentrasi kita kan gitu, kehusuan gitu. ya. Nguap. Ntar kalau nggak ada yang gatel gitu, tuh setan banget tuh Umi yang gangguin saya. Heran banget. Begitulah Bu. Makanya kalau memang setan itu godaannya itu dari betul-betul dari semua sisi gitu ya. Kita ikhtiarnya adalah tetap khusyuk gitu ya. Ikhtiarnya tetap khusyuk. Makanya kenapa kita usahakan ketika baca-bacaan itu kita juga mengerti artinya gitu ya supaya untuk menambah kekhusyuk. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal itu betul-betul dengan kita menghayati apa namanya maha suci Allah yang maha tinggi gitu ya. Ya, subhana rabbiyal azim gitu ya. Ketika baca surat Al-Fatihah juga begitu, supaya menambah kekhusyuan kita. Karena kalau kita tidak memahami lebih seringnya ya Bu ya, lebih seringnya ujung-ujungnya itu ngawur kemana-mana pikirannya kita gitu. Apalagi kalau kita mau sholat lagi melakukan sesuatu, sesuatunya itu belum selesai gitu ya. Sudah itu pasti terbawa ke sholat gitu ya. Kepikiran ya. Oh, tadi lagi gini nih. Oh ya. Terbawa ke sholat, betul Bu. Nah, itu khusyuknya makanya kenapa kita tuh betul-betul harus siap-siap sebelum sholat tuh. Sebelum sholat itu ya, sebelum waktunya sholat gitu ya, kita tuh udah sebelum azan itu udah berwudu dulu, usahakan tilawah dulu, supaya memang kekhusyuan itu bisa hadir ketika kita sholat ya. Karena memang kalau kita lagi melaksanakan sesuatu ya, kemudian langsung ujuk-ujuk wudu, sholat itu biasanya ada aja yang kepikiran tuh ya, ada aja yang ketidakkhusyuan tuh di ayat di sholat pertama oke, tapi udah rokaat kedua gitu ada aja yang diinikan ya, ada aja nemu Apalagi yang ya, hilang kalau jadi lupa naruh ketemu jadi barang ya. ingat gitu ya di situ ya. Itulah memang godaan setan ya, Masya Allah. Kita hanya berikhtiar saja bagaimana caranya menambah kekhusyuan dalam sholat. Jadi ibu-ibu bisa lihat tutorialnya, bisa baca-baca ilmunya seperti apa gitu ya untuk betul-betul menambahkan kekhusyuan kita ketika kita sholat
Ya, di antaranya yaitu memahami makna, ya Bu, ya, memahami makna. Ya kalau nguap juga usahakan ya jangan terbuka uapannya, ditutup Ya pakai kan, tangan Om? kita, gitu ya. Atau kita berusaha tutup sendiri, gitu kan, gitu ya. Tapi kalau memang Nahan. nahan, memahami. Tapi kalau memang tidak bisa sekali ditahan, ya ditutup pakai tangan kirinya, gitu ya. Seperti itu Bu Mamai. Baik, itu ibu-ibu. Ya, Umi, makasih. Terima kasih Umi. Sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup saja. Terima kasih Umi atas ilmunya. Semoga ilmu ini dapat sangat bermanfaat bagi kami untuk memperbaiki diri dan untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Amin. Sebagai penutup, Amin. alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim dan doa kafaratul masjid, kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma. Astagfirullah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita